Hey teman-teman, ketemu lagi ya di match reaction kita ya. Ya, trofi pertama musim ini ya, Charity Shield yang dimenangkan dengan adu penalti dengan total skor itu adalah 5-2 gitu ya. 5-2 karena di babak normal pertama waktu normal pertama itu di akhir waktu normal itu Arsenal dan Manchester City keduanya sama-sama seri di 1-1 gitu ya. Lalu penalti dimenangkan oleh Arsenal dengan totalnya adalah 4-1 gitu ya. Oke, pertama saya ingin highlights dulu ya untuk babak pertama, di mana babak pertama ini kita bisa lihat Kai Havertz itu dengan Martinelli itu memang sudah cukup padu juga ya. Kita lihat Havertz yang ditaruh di penyerang depan itu dia menciptakan 2 peluang emas. Yang keduanya di save oleh penjaga gawang Manchester City ya, Ortega ya. Jadi kita bisa lihat Kai Havertz di Arsenal ini memang pemain yang berbeda dengan Kai Havertz yang ada di Chelsea. 2 kesempatan emas yang dia buat itu juga sebenarnya menurut saya harusnya gol, tapi memang Orteganya aja yang memang ya beruntung pada posisi yang tepat sehingga dia bisa ngeblok kedua upaya dari Kai Havertz itu ya. Di babak pertama juga Erling Haaland secara praktis berhasil dimatikan oleh defense Arsenal ya, oleh Gabriel, oleh Saliba dan Jurrien Timber juga. Jadi memang kalau dari saya pemain yang pemain yang menjadi ini utama, benteng utama Arsenal itu menurut saya ini pemain baru kita ya, Timber ini pemain yang luar biasa gitu ya. Jadi itu untuk babak pertama. Di babak kedua juga ya nggak terlalu berbeda dengan babak pertama, dan akhirnya Pep itu mulai menarik Erling Haaland diganti dengan pemain muda mereka ya, Cole Palmer ini yang mencetak gol pertama City, dan juga Kevin De Bruyne. Dan dengan masuknya Kevin De Bruyne ini City menjadi lebih berbahaya. Jadi dibanding dengan babak pertama dengan hilangnya Erling Haaland, nah ini juga memperkuatkan di video saya yang kemarin ya tentang kenapa Arsenal tidak butuh striker baru, bahwa Erling Haaland ini sudah mulai bisa ditebak gitu ya, sudah mulai bisa dimatikan. Jadi Arsenal babak pertama sampai pertengahan babak kedua itu berhasil secara efektif mematikan Erling Haaland. Erling Haaland tidak ada dampaknya sama sekali, dan Pep melihat itu makanya dia tarik. Dia masukkan pemain muda Cole Palmer dan dia masukkan Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne ini yang membuat serangan Manchester City justru semakin lebih bervariatif dan lebih berbahaya gitu ya. Nah, dengan masuknya Kevin De Bruyne, Arsenal juga mau mencoba melakukan penyerangan. Nah, inilah di mana ya kalau saya bilang kesalahan nggak juga sih ya, karena tadi kita posisinya sudah deadlock ya, 0-0. Jadi Arteta ingin menambah opsi serang. Apa yang dilakukan, dia menarik Jurrien Timber juga kan karena masih baru ya, jadi juga kita lihat memang secara match fitnessnya juga mungkin masih kurang, nggak bisa full 90 menit, diganti dengan Kieran Tierney. Maksudnya mau kasih kesempatan Kieran Tierney dan mempertajam serangan, tapi nggak lama setelah Tierney masuk, jadi Timber keluar, Tierney masuk, Tierney ini malah kepleset ngasih kesempatan bagi Cole Palmer ya, pemain muda Manchester City. Ini juga pemain akademinya Manchester City. Jadi ini pemain muda
yang sejak tadi kalau saya nggak salah dia sejak umur 8 sudah bergabung dengan Manchester City gitu ya. Dan ya dia dengan keplesetnya Kieran Tierney memanfaatkan tendangannya tadi luar biasa. Ramsdale sudah tidak bisa lompat, yang lompatannya udah nggak bisa sampai, ya sudah gol. Dan sampai dengan menit ke 102 gitu ya baru kita bisa membalas, dan itu pun terhitungnya sebagai own goalnya Akanji tadi ya. Jadi ini nggak tahu tadi apakah dihitungnya sebagai Trossard atau Akanji own goal, tapi kalau saya lihat sih ini di catatan di Footmob ini masih ditulisnya sebagai golnya Trossard ya, dengan assist dari Bukayo Saka. Sebentar, coba saya lihat di Google. Kalau di Google apakah sudah ini golnya? Ya, golnya dihitung sebagai gol Trossard tadi ya. Jadi di menit ke 102. Nah, ini mungkin banyak juga yang bingung. Ini kok injury time-nya panjang banget. Bukannya harusnya 100 dia harusnya cuma 8 menit. Jadi kalau 90 itu kan harusnya 98. Cuman kan tadi yang kita lihat itu adalah ada peraturan baru. Jadi saya juga sudah ada di video saya yang sebelumnya ya, ada bahas sedikit, dan di community post saya juga saya sudah tulis tentang aturan baru untuk time wasting. Jadi semua insiden kartu, cedera dan lain-lain gitu ya. Jadi semua insiden yang bukan insiden permainan, jadi bukan permainan bola ya, tadi injury, ada cedera, ada kartu, ada selebrasi gol gitu ya. Itu semua dicatat dan akan ditambahkan ke injury time walaupun itu sudah di injury time. Jadi itu semua ditambahkan, dan itu tadi yang paling lama itu adalah injury, ada tabrakan antara Kyle Walker dan Thomas Partey ya. Keduanya cedera di tengah lapangan, harus dijahit ya, tadi kepalanya dibebat semua itu keduanya, Kyle Walker sama Thomas Partey. Itu memakan waktu lama. Jadi tadi dari catatan saya harusnya permainan memang berakhir di menit 104 atau 105 lah kalau catatan saya harusnya gitu, dan memang kan tadi permainan dihentikan di menit ke 105-an, dan Arsenal tadi mencetak gol di menit ke 102. Jadi jangan heran kenapa kok tadi harusnya menit 98 dengan injury time 8 menit ya, kok sampai lebih dari 100 menit. Itu alasannya. Jadi karena ada aturan baru tentang time wasting, yang itu semua pemain, semua tim harusnya sudah tahu. Untuk para fans ya tadi saya sudah ada di video saya yang sebelumnya di rekap berita, tapi kalau mau baca itu ada di community post saya tentang itu, ada tentang aturan baru time wasting gitu ya di situ. Berikutnya dengan gol dari Trossard tadi ya, 1-1 ya, akhirnya kita harus ke penalty shootout, dan di penalty shootout tadi catatannya adalah Kevin De Bruyne miss, jadi kena tiang gawang keluar. Dan yang ketiga tadi ya, ketiga itu tadi siapa penaltinya, maaf tadi saya lupa lagi catatan saya. Tadi ketiga Rodri bukan ya? Ya, Rodri tadi penaltinya berhasil diselamatkan oleh Ramsdale. Jadi Ramsdale ini dengan terancam datangnya David Raya makin keren ya, makin tajam. Dia ya itulah, nggak mau kehilangan posisi nomor 1. Jadi dengan ancaman kedatangan David Raya aja dia sudah mainnya, dia udah nyelamatin 2 penalti nih ya kemarin waktu di Emirates Cup, dan sekarang di ini ya di Community Shield. Nah, intinya kita berhasil mendapatkan trofi pertama ya musim ini, dan untuk ini saya mau terima kasih sama
Manchester United yang gagal memenangkan Piala FA sehingga Community Shield ini diserahkan ke kita. Jadi sekali lagi terima kasih Manchester United untuk trofi pertama kita ya musim ini. Kesempatan ini tidak akan ada tanpa kekalahan Manchester United gitu. Ya, jadi itu dari saya, kita berhasil memenangkan trofi pertama kita ya. Semoga ini menjadi tambahan trofi lagi untuk kedepannya. Ya ini memang kalau mau dibilang piala nggak penting lah ya, tapi ini trofi resmi pertama dan ya kita harapkan ini menjadi pembuka kita untuk trofi-trofi selanjutnya di musim ini gitu ya. Ya itu saja dari saya, sampai jumpa di bincang bola kita berikutnya.